Sudah 30. Oke, sekali lagi Miss ingatkan ya. Atau ada yang kalian tahu temannya belum selesai mengerjakan, ingatkan hari ini terakhir. Nanti kalau lewat hari ini akan ada pengurangan nilai. Walaupun benar semua nanti nggak bisa dapat nilai 100. Oke? Coba kita. Nah, sekarang, oh ya sebelumnya kan udah organ tumbuhan kan? Tentang organ tumbuhan. Siapa yang mau cerita apa yang kalian tahu tentang organ tumbuhan? Jadi hari ini Miss mau Miss yang sedikit bicara, kalian saja yang banyak bicara. Kan capek katanya mencatatkan, jadi hari ini cerita aja coba. Yang kalian ingat tentang organ tumbuhan. Ayo, siapa yang mau cerita? Dari yang kemarin udah kita... Ayo, Kevin. Nggak usah takut loh. Apa misalnya gini aja. Tumbuhan itu ada organnya yaitu daun, batang, akar, Miss. Lalu akar ya dia di dalam tanah gitu-gitu ayo. Siapa cerita yang sebelumnya udah kita pelajari tentang tumbuhan? Nanti kan kalian udah lihat kan nilai di Google Classroom. Kalau misalnya kalian rasa nilainya agak kurang, coba aktif sekarang, nanti Miss tandai nilainya, Miss tambahi nilainya. Miss tandai namanya, nanti Miss tambahi nilainya. Ayo. Siapa yang dapat nilai 80, nanti Miss tambahi 10 jadi 90. Ayo. Daun yang memiliki Sebut dulu klorofil. namanya, sebut dulu namanya. Gilbert, Miss. Gilbert, oke. Daun yang memiliki klorofil. Oke, daun memiliki klorofil. Apalagi yang kamu tahu? Lalu? Berwarna hijau. Hah? Berwarna hijau. Oke, dia berwarna hijau karena memiliki apa, yo? Masih ingat? Apa namanya dia? Oh ya, klorofil tadi ya. Monokotil dan dikotil. Nah, klorofil kan dia punya yang namanya kloroplas. Jadi itu yang memberi nama, memberi warna hijau. Ingat ya. Dia kan punya klorofil. Jadi ada yang disebut kloroplas. Dia yang memberi warna hijau. Oke, Gilbert. Ayo, siapa lagi? Kan kalian udah periksa nilainya kan? Kalau ada yang dia merasa, aduh Miss nilaiku 80. Ayo coba tunjuk tangan, nanti Miss tambahin 10 nilainya. Jadi 90, kan lumayan. Ayo. Oh nih, Akar terdiri dari monokotil dan tunggu. dikotil. Sebut namanya dulu, Xavier. Ayo, Xavier. Bisa Catalina. Tadi mana Miss lihat Xavier tunjuk tangan. Oke, Xavier dulu. Xavier si Shininder. Mana Xavier? Oke, yang mau saja. Michelle Catalina. Oke, Michelle. Akar terdiri dari monokotil dan dikotil. Ya. Lalu? Jeffrey, Miss. Kalau akar monokotil bagaimana? Coba, Michelle. Masih ingat? Tidak dengar suaranya. Cok, di-unmute. Michelle. Apa tadi, Miss, soalnya? Terserah. Apa yang kamu ketahui? Tadi kan kamu sebut tentang akar. Ayo, apa yang kamu ketahui tentang akar? Akar serabut. Akar serabut. Lalu? Akar tugang. Oke, good. Kalau serabut berarti dia tergolong monokotil ya. Kalau tunggang dia dikotil. Oke, siapa lagi yang mau? Ayo, kesempatan ini. Stephen Randy. Jeffrey, Miss. Jeffrey, oke, Jeffrey. Batang untuk memperkuat atau kayak mandi. Oke, good. Lalu?
buah dari tumbuhan itu di dalam ada biji dan bijinya bisa ditanam untuk membuat pohon baru. Oke, good. Jadi benih ya, dia jadi calon tanaman baru. Good. Siapa lagi yang mau? Ayo. Stephen Randy. Mau Stephen Randy? Tidak. Xavier tadi? Yap. Ya. Ayo, apa Tadi yang yang kamu tahu tentang Tentang- tumbuhan lah? perbedaan sel hewan dan perbedaan sel tumbuhan. Oke, ayo sebutkan apa? Perbedaan sel hewan ya tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Good. Dan sel tumbuhan memiliki apa tuh namanya ya? Aku agak sedikit lupa, Miss. Untuk apa yang dia sel tumbuhan punya? Yang mau kamu sebutkan tapi lupa apa? Dia untuk fotosintesis ya? Oh, atau untuk Iya. menyimpan makanan? Iya. Vakuola Makanan. namanya. Untuk menyimpan Ya. makanan dia dinamakan vakuola ya. Sebenarnya sel hewan punya tapi sangat kecil. Jadi kalau kita sebutkan sel tumbuhan yang punya vakuola gitu. Siapa lagi yang mau? Oke, good. Xavier. Karina, Miss. Karina. Oke, Karina. Diam dulu. Organ tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu akar sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan. Batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun. Daun berfungsi sebagai fotosintesis, Miss. Oke, good Karina. Siapa lagi yang mau? Ayo, kan nggak misalahkan kan? Ayo. Siapa? Apa aja yang kalian tahu? Entah mitokondria atau xilem dan floem. Ayo, siapa yang tahu xilem dan floem? Yobel. Mau Yobel, coba. Ini Baby Naza, Brian, Wijaya, Pinky. Christine, Miss. Coba mesti lihat dulu yang ini. Siapa tadi? Christine, Miss. Siapa tadi? Christine, Miss. Christine. Ya, Miss. Oke, Christine. Kalau dia xilem mengangkut air dan mineral. Kalau dia Oke. floem mengangkut hasil fotosintesis. Good. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Kin Kevin nggak mau? Zaskia. Miss, ini hanya tentang tumbuhan atau yang gimana? Terserah. Tadi kan ada juga temannya tentang sel. Ayo. Ayo. Atau yang udah. Kalau enggak, kita lanjut dulu. Nanti siapa yang mau menjawab, nanti Miss tandai lagi namanya ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang organ hewan. Ya. Organ hewan dan tumbuhan. Hewan dan manusia maksudnya. Ingat ya, tentang organ, dia itu kumpulan dari jaringan yang bekerja sama, melakukan tugas. Oke? Ada, sebenarnya lebih banyak lagi gambarnya. Ada, sebelumnya udah Miss kasih lihat gambarnya, jantung, usus, lambung, mata, paru-paru. Nah, ini, paru-paru, otak, telinga, ada organ-organ yang termasuk indera. Ada 5 kan indera kita, itu termasuk organ juga. Telinga, hidung, lidah, mata. Lalu organ pencernaan, ada dari mulut sampai ke lambung, sampai ke anus. Ada untuk ekskresi, ginjal, ginjal maksudnya.
kulit juga termasuk yang organ ekskresi. Nah, di sini sebelum Miss jelaskan dulu satu-satu organnya, ada yang mau menyebutkan kira-kira apa yang kalian tahu dari salah satu organ ini? Siapa yang mau? Sebelum Miss jelaskan dulu. Misalnya jantung Miss untuk memompa darah gitu. Ayo, siapa yang mau? 7A. Nggak usah, Kak. Lambung untuk mencerna. Yakin Kevin apa? Lambung untuk mencerna makanan. Ya, good. Lambung. Biasanya kita makan dan dia masuk ke lambung kan. Dia mencerna makanan. Jadi nanti di lambung itu akan diubah. Atau partikel makanan kita yang dia ukurannya masih besar, kan biasanya kita mengunyah makanan kan, tidak terlalu halus. Nanti di lambung akan diubah lagi, dia menjadi lebih kecil. Jadi lambung itu dia untuk mengubah partikel makanan menjadi lebih kecil. Good, Kin Kevin. Apalagi? Siapa yang mau? Saya, Miss. Siapa? Christine, Miss. Christine, oke, Christine. Paru-paru, Miss. Oh, paru-paru Sofia. gunanya? Organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dari sirkulasi. Oke, jadi untuk bernafas ya kan? Kalau kita bernafas nanti oksigen yang kita hirup akan dimasukkan ke paru-paru. Nanti di paru-paru akan terjadi pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida yang mau dilepas. Ayo, siapa lagi? Gilbert, Miss. Gilbert, oke Gilbert. Fungsi telinga untuk pendengaran. Telinga, good, untuk pendengaran. Ayo, Indra apa lagi yang kamu tahu selain telinga? Gilbert. Mata untuk melihat, Miss. Good. Mata untuk melihat. Jadi itu termasuk indra ya. Semua indra itu terhubung ke otak. Karena nanti Satu lagi, dimasukkan Miss. ke otak. Satu lagi, Miss. Siapa? Bisa katakan, Miss. Stephen. Jessica Jones, Miss. Stephen, Miss. Satu-satu ya. Mana dia? Jessica Jen, Miss. Oke, Jessica Jen. Jessica Jen. Usus besar, Miss. Ya? Usus besar untuk memproses makanan menjadi sari-sari makanan. Usus besar. Menjadi sari-sari makanan. Tepatnya di Bukan. usus kecil itu ya. Di usus kecil. Oke, nanti kita pelajari. Jadi di usus besar biasanya setelah selesai diproses di usus kecil, nanti makanan kan masuk ke usus besar. Nanti di usus besar akan diproses pembusukan namanya untuk menjadi kotoran. Jadi sisa-sisa yang belum diserap nanti di usus besar akan diserap lagi gitu. Oke, good, Jessica Jen. Siapa lagi tadi mau? Stephen, Miss. Stephen. Oke, Stephen. Mana Stephen? Otak merupakan pusat dari sistem saraf yang bertugas untuk mengontrol. Oke, good, Stephen. Stephen Randy ya. Otak, jadi dia mengatur. Sama kalau sel kan Miss katakan inti, nukleus kan dia sebagai otaknya. Kalau kita ya otak kita ini sebagai pusat pengatur. Siapa lagi yang mau? Bisa Catalina, Miss. Oke, Michelle Catalina. Jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung. Iya. Ya. Oke, good, Michelle Catalina. Gilbert tadi 2 kali. Ada lagi? Ada Xavier, lagi? Miss. Xavier. Xavier. Yep. Oke, Xavier. Usus halus Usus halus ya. untuk mencerna makanan. Iya, mencerna makanan ya. Apa tuh ya? Nanti dia di usus itu akan Mencerna terjadi apa? pencernaan dibantu oleh enzim, nanti kita pelajari. Selanjutnya, Christine, Miss. siapa? Miss. Hah? Miss Christine, Miss. Christine Pakpahan. Ya, Miss. Paru-paru gunanya apa, Miss? Paru-paru. Kamu bertanya? Paru-paru.
Iya. Oke. Siapa lagi mau? Ini Hugo, Ananda, Hailey, Carol, banyak sekali yang tidak on kamera. Nanti Miss tandai aja namanya ya. Miss kan bilang on kamera. Miss mau lihat mukanya. Christopher, Kayla, Rido, Jackson, Carissa, Edward, Carol, Berwin. Halo, Yes, Miss. on kamera. Christine, Miss. Clarissa, Joshua, Jackson. Ayo dari kalian yang baru on kamera, siapa yang mau? Joshua, mau? Saya Miss. Ya, Joshua. Lambung untuk mencerna zat. Joshua mencerna Zat. zat apa? Zat makanan ya. Nanti Iya. partikelnya Christine, menjadi Miss. lebih kecil. Oke. Udah? Christine Gaudensia, Miss. Christine Golden ya. Yang mana ini? Kristen Gaudensia. Oke. Iya, Belum Miss. kan Kristen Gaudensia belum ya? Udah. Sudah? Oke, Miss lanjut dulu ya. Nanti kalau ada Miss kasih lagi kesempatan. Selanjutnya kita lihat. Jadi setiap organ itu ada fungsinya masing-masing. Otak. Jadi otak itu dia akan terhubung bersama saraf tulang belakang kita. Jadi otak ini sampai ke saraf tulang belakang itu terhubung. Dia berperan sebagai pusat kendali tubuh. Oke? Dia berperan sebagai pusat kendali tubuh, menyusun sistem saraf pusat. Karena nanti semua akan terhubung dia dari otak sampai ke saraf tulang belakang. Makanya kita harus hati-hati kalau jatuh, kalau orang sampai misalnya terduduk atau terbentur, tulang belakangnya akan bisa menyebabkan cacat. Karena itu adalah sistem saraf pusat bersama otak. Oke? Lalu jantung. Tadi ada yang udah menyebutkan jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nanti darah itu kan sangat penting. Jadi yang memompa darah itu adalah jantung. Kalau jantung kita sudah berhenti berdetak, kita akan mati karena yaitu seluruh darah, seluruh tubuh tidak kebagian oksigen. Yang membawa oksigen kan jantung, darah kan. Nah, darah dipompa di jantung. Lalu hati. Hati itu sangat besar ukurannya ya. Nah, hati itu untuk, coba siapa yang mau baca? Jangan Miss saja yang ngomong. Coba ini yang on off kamera ini dari tadi. Saya. Gilbert. Coba hati. Baca. Hugo. Coba baca hati. Hati kamu dibaca. Hugo. Ya. Hati adalah untuk menghancurkan Racun itu, racun. racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu proses pencernaan. Oke, good. Jadi hati dia akan menghancurkan racun di dalam darah, ya. Nanti dia akan diproses darah kita, nanti darah akan memasuki hati. Kalau darah kita mengandung racun, biasanya kalau makanan yang kita makan terbawa racun atau dia tidak baik bagi tubuh kita, nanti akan dinetralkan di hati. Ya. Nanti akan dinetralkan di hati. Nanti dia akan menghancurkan racun yang ada di dalam darah kita. Oke? Selanjutnya, paru-paru. Clarissa Gabriela, coba baca paru-paru dan lambung ini. Ini yang on off kamera ini. Miss tandai dulu namanya ya. Edward selalu on off kamera. Nanti Miss kasih namanya sama wali kelasnya. Clarissa, Hailey, Rido, Marco. Ini Joshua selalu off kamera. Sudah Miss suruh on tapi tidak pernah.
Coba Clarissa Gabriela baca. Mana dia? Clarissa. Ya, Bu. Ya. Oke, baca Clarissa. Paru-paru adalah Paru-paru adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. lalu lambung. Lambung berfungsi memecahkan makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan menyingkirkan zat berbahaya. Oke. Usus Oke, sampai situ dulu. Paru-paru jelas ya, dia tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dia tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu di lambung, tadi sudah jelaskan, dia akan memecah. Jadi, makanan yang kita makan akan menjadi partikel yang lebih kecil supaya bisa diserap oleh tubuh. Nah, dia itu dihaluskan di lambung. Makanya di lambung itu ada yang namanya gerak peristaltik. Ya. Nanti lambung itu akan terus bergerak, mengembang, mengempis, yaitu gunanya memecahkan partikel makanan. Oke? Lalu dia ada dikatakan menyingkirkan zat berbahaya. Ayo, ada yang tahu menyingkirkan zat berbahaya maksudnya apa? Jadi di lambung itu ada yang namanya asam. Asam ya. Nah, asam itulah yang berfungsi untuk menghancurkan atau menyingkirkan, misalnya kita termakan sama bakteri-bakteri. Di makanan yang kita makan mengandung, tadi Miss katakan bakteri. Nanti karena ada asam yang di lambung, itu akan menghancurkan atau mematikan bakteri tersebut. Ya, ingat aja ada asam lambung, kan asam di lambung. Jadi lambung itu biasanya suasananya asam. Suasananya asam, dia fungsinya untuk menghancurkan atau mematikan bakteri yang ikut termakan. Oke? Lalu Miss, usus. bukannya hati itu untuk seseorang, Miss? Itu siapa ya? Jeffrey. Iya, Jeffrey tadi yang Iya, Miss. iya. Hati untuk seseorang. Maksudnya Kalau tidak diterima. kalau diterima. Itu mungkin hati yang lain ya. Hati yang Miss tahu itu untuk menghancurkan racun, oke? Dan juga dia bisa menjadi racun ya kalau hatinya tidak diterima ya, Jeffrey. Maksudnya apa tadi? Miss jadi lupa. Usus. Nah. Usus selain mencerna makanan, fungsi utama usus halus. Oh ya, ini usus halus ya. Oh, salah ini gambarnya. Ini gambar dari usus besar. Sorry ya, misalnya gambar. Ini usus besar. Jadi usus halus itu nanti yang di tengah. Ada nggak gambarnya tadi? Coba, Miss lihat dulu. Nah ini. Lihat yang di tengah-tengah ini yang ditunjuk usus halus. Nah, yang di tengah itu usus halus. Dan yang sekelilingnya ini, itu usus besar ya. Usus besar. Usus halus dan usus besar itu ada fungsinya masing-masing. Kalau dia usus halus, dia akan berfungsi sebagai tempat menyerap nutrisi dari makanan yang sudah diolah. Jadi nanti setelah keluar dari lambung, makanan kan masuk ke usus halus, ya. Nanti di usus halus akan dicerna lagi dia dengan bantuan enzim. Disitulah nanti setelah ada bantuan enzim akan bisa diserap karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Oke? Tapi dengan bantuan enzim, ingat ya. Nah, kita lihat dulu. Apa-apa saja dia yang menghasilkan enzim. Nah, ini termasuk organ yang membantu proses pencernaan. Ada hati. Hati tadi yang kata si Jeffrey untuk seseorang. Ini hati besar. Lalu lambung tadi. Lalu pankreas. Nah, yang hijau ini kantong empedu, ya. Yang hijau kantong empedu. Itu pahit kalau pada hewan dia itu kalau pernah kalian termakan dari ikan misalnya, itu sangat pahit ya. Nah, ini adalah
organ-organ yang membantu dalam proses pencernaan karena dia membantu mengeluarkan enzim. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Nah, pankreas. Nanti pankreas akan mengeluarkan enzim, nanti enzimnya akan dikeluarkan masuk ke usus halus. Nah, nanti akan masuk ke usus halus, dia akan membantu proses pencernaan makanan. Oke? Lalu ada lagi ginjal. Semalam ada yang bertanya, ginjal Miss, jumlahnya 2 ya? Iya, ginjal itu ada 2. Dia ginjal kanan, ginjal kiri. Seperti kacang. Lihat bentuknya seperti kacang, ya kan? Nah, Ginjal coba. kalau dijual mahal ya, Miss? Ya? Apa? Ginjal kalau dijual mahal ya, Miss? Iya, kalau mau. Makanya ada orang mau donor ginjal kan, dia bisa mendonorkan 1 ginjalnya. Tapi ya jelas saja, orang yang punya 2 ginjal dan 1 ginjal itu daya tahan tubuhnya pasti akan berbeda. Karena Tuhan menciptakan 2 kan ada fungsinya kan. Kalau sudah rusak 1, tentu saja dia akan tidak sesehat orang yang punya ginjal 2. Ya. Ginjal, coba baca tadi yang nanya. Rafa Angel, coba baca ginjal. Ginjal berfungsi menyaring dan membuat limbah, mengendalikan keseimbangan air. Ya. Ginjal berfungsi menyaring dan membuang limbah dan mengendalikan keseimbangan air. Jadi kalau kita minum, misalnya minum soda, minum Fanta, minum air putih, minum teh, kopi, dia akan masuk ke ginjal, ya. Semuanya nanti akan disaring di ginjal, lalu akan terjadi penyerapan air. Keluar dari, nanti kalau kalian mempelajari proses pencernaan, nanti akan terlihat itu. Nanti dia akan menyaring dan membuang limbah. Lalu dia mengendalikan keseimbangan air. Selanjutnya, empedu. Coba baca yang empedu. Siapa mau? Valencia, coba Valencia. Empedu membantu proses penguraian lemak dan membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Oke, good. Jadi empedu membantu proses penguraian lemak ya. Dari apa? Karena dia menghasilkan enzim nanti. Jadi enzim yang dihasilkan dari empedu inilah yang bisa mengurai lemak. Oke, makanya dia juga termasuk ke dalam proses membantu dalam proses metabolisme. Ya. Empedu membantu proses penguraian lemak dan membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa. Oke, dari dalam tubuh. Jadi ini beberapa dari fungsi organ tubuh kita. Ini sama. Oke, ini tadi gambar lambung. Ini dari panca indera. Organ indera kita juga memiliki fungsinya. Tadi disebutkan oleh Gilbert ya. Mata untuk melihat, kuping. Oh, atau ada lagi yang mau menambah nilai dari sini? Coba sebutkan fungsinya. Siapa yang mau? Coba. Mata Siapa? untuk melihat. Siapa sebut dulu namanya? Miss tidak tahu. Berwin ya? Apa yang sana? Sana, Miss. Siapa? Rafa yang jalan sana. Rafa Angel. Iya. Ya, Rafa. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, Lalu Mata untuk melihat. lidah untuk Terus rasa, hidung untuk bernapas, Yes, menghirup. mulut untuk nyunya. mulut untuk merasakan. Oh ya, siapa tadi yang menyebutkan yang tentang lidah? Coba, bisa nggak kalian sebutkan fungsi-fungsi dari bagian lidah ini? Ada tahu? Masih ingat? Untuk merasa, Miss. Untuk merasa. untuk merasakan, Miss. Manis namanya, Miss tidak tahu siapa yang berbicara ini. Bisa Katalina, Miss. Rafa, Kevin.
Kevin. Untuk mengecap rasa. Iya. Kevin ya? Mana Kevin? Saya Miss. Ken Saya Kevin. Miss Rafael di sana. Saya Rafael di sana. Iya, Rafa Angel udah, Ken Kevin, Rafa sudah. Jadi lidah ini biasanya ada bagiannya. Yang mengecap manis yang di mana coba? Siapa tahu? Di ujung Miss. Di ujung Miss. Stephen Randy ya? Oke, good. Di ujung ini biasanya manis. Yang pahit yang mana? Di samping. Di terakhir. Di terakhir, di belakang ini. Iya, di belakang itu rasa pahit ya. Lah, kanan kiri ini, yang di samping ini? Rasa asam asin. Iya, Asam good. dan asin. Asam dan asin. Berwin ya, Berwin Mikael sama Stephen Randy tadi. Tadi saya juga. Oke. Bisa ya, bagian-bagian organ. Nah, kulit. Ayo, kulit coba. Berwin Michael Miss. Berwin Michael. Bisa Katalina, Miss. Untuk merasakan Miss fungsi kulit. Merasa. Selain itu, apalagi coba? Joshua Joshua Miss. Ipan. Joshua Marpaung. Oke, Joshua. Joshua ya. Melindungi. Hah? Ya, Untuk Joshua. merasa. Merasa. Selalu. Selain itu, ini kalau kalian keringat keluarnya dari mana coba? Tubuh. Ya, dari kulit kan? Menjaga dari kulit. Berarti kulit ini termasuk ke dalam sistem ekskresi ya. Dia termasuk sistem pengeluaran zat sisa dari tubuh. Kalau kita mengeluarkan keringat, dikeluarkan dari lapisan kulit. Oke? Tadi misal Katalina juga sudah Miss catat kok namanya. Jessica Jen. Oke. Waktu kita sudah habis. Jadi tentang organ sampai sini dulu. Lalu nanti minggu depan kita belajar sistem organnya. Nih tadi Miss katakan. Kalau dia mata, mulut, hidung. Ini sentuhan ya, kulit maksudnya. Semua terhubung ke otak. Otak. Oke, good. Nah, nanti kita masuk ke yang organ pernapasan. Nah, Rongga perut. lalu organ pencernaan. Baru sistem ekskresi. Oke, tadi kan Miss katakan kulit termasuk sistem ekskresi kan? Karena dia mengeluarkan keringat. Oke? Paru-paru, ginjal, dan hati. Nanti kita lanjut. Oke. Jangan ada yang keluar dulu, Miss mau absen. Kalian kalau keluar sebelum Miss absen nanti nggak tercatat namanya. Ada lagi yang mau ditanya tentang organ? Ada? Oke. Ani Chelsea. Bagi yang belum mengerjakan tugasnya, yang Miss ingatkan lagi untuk dikerjakan. Nah, tentang organ dan juga catatan. Oh ya, catatan nanti udah Miss upload ya. Catatan pertama. Jadi kalian sudah bisa periksa di Google Classroom, oke? Catatan nanti sudah bisa diperiksa di Google Classroom ya. Oke? Bisa dengar suara Miss? Ya, Miss. Ya. Bisa, Miss. Bye 7A. Oke, Miss. Bye. Bye-bye.